Bismillahirrahmanirrahim. Pohon nasab dan nasib. Sahabat, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan ada perjalanan yang telah dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dengan gurunya, yaitu Nabi Khidir. Mereka berdua tiba di suatu kampung di mana keduanya sangat membutuhkan makanan dan minuman. Namun seluruh penduduk kampung itu enggan memberikannya. Hingga perjalanan mereka berdua menjumpai ada tembok yang hampir roboh milik salah satu penghuni kampung tersebut. Serta-merta sang Khidir dengan cekatan memperbaiki tembok yang akan roboh tersebut. Hal itu membuat Nabi Musa terheran-heran. Mengapa sang guru bertindak demikian? Padahal keduanya tidak diterima dengan baik oleh seluruh penduduk kampung itu. Tentu dalam proses memperbaiki tembok yang akan roboh ini pun tidak ada seorang pun yang membantu mereka berdua. Akhirnya sang guru menjelaskan alasannya, karena beliau memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau menjelaskan bahwasanya tembok yang akan roboh itu milik dua orang anak yatim. Jadi pemiliknya adalah dua anak yatim. Sedangkan di bawah tembok tersebut tersimpan harta peninggalan orang tua mereka. Maka tembok itu ditegakkan agar menunggu sampai anak yatim itu tumbuh menjadi dewasa hingga mereka bisa mengambil harta karun yang tersimpan di bawah tembok rumahnya itu. Apabila roboh sekarang, maka rahasia simpanan harta itu akan terungkap, sementara anak yatim belum siap mengelola harta itu. Sahabat, alasannya mengapa dua anak yatim itu mendapatkan perlakuan istimewa dari dua orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Yang memperbaiki dinding rumahnya bukan orang sembarangan, tapi Nabi Khidir dan Nabi Musa. Sungguh sesuatu yang luar biasa tentunya. Kemuliaan macam apa apabila rumah kita dibangun oleh tangan orang-orang mulia? Ya subhanallah, anugerah di atas anugerah. Tapi itulah kenyataannya. Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa wakana abuhuma sholihah, bahwa kedua orang tua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Yang menarik adalah para ahli tafsir menjelaskan kedua orang tua ini bukan kedua orang tua kandung langsung, akan tetapi yang dimaksud kedua orang tuanya adalah kakek nenek mereka berdua. Jadi anak ini adalah turunan ketujuh dari orang tua yang disebut soleh oleh Al-Quran itu. Wa kana abuhuma sholihah. Jadi yang soleh ini adalah kakek dari kedua anak yatim ini. Dan anak yatim itu adalah keturunan ketujuh dari kedua orang tua yang soleh itu. Apa hikmah dari kisah ini? Ini menjelaskan kepada kita betapa kesolehan orang tua sangat besar pengaruhnya dan manfaatnya bagi anak keturunannya. Bahkan manfaatnya tidak hanya pada keturunannya langsung, tapi sampai ke 7 turunannya nanti. Hingga Rasulullah SAW sendiri ketika menyampaikan tentang mencari calon istri, hendaknya kita memperhatikan salah satunya adalah faktor keturunan. Mengapa demikian? Karena keturunan itu juga mempengaruhi tentang akhlak, kepribadian, karena di sana ada gen yang diwariskan. Tentu dari orang-orang yang soleh akan mewariskan gen yang baik pula. Inilah namanya pohon nasab.
Sekali lagi, ini namanya pohon nasab, pohon keturunan. Maka sahabat, apabila kita dapati diri kita saat ini menjadi orang yang baik, katakanlah orang yang soleh, mencintai agama ini, senang mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ketahuilah ini semuanya bukan semata-mata karena kesolehan pribadi kita, akan tetapi ada campur tangan mungkin dari orang tua kita atau kakek nenek moyang kita dahulu. Hingga dikenal di kalangan para ulama, apabila kita mencintai majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itu sejatinya kita hanya meneruskan kebiasaan orang-orang tua kita dahulu. Karena beliau-beliau dahulu juga mencintai majelis yang sama. Maka bersyukurlah. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan kedua orang tua kita ke atas. Karena berkah mereka, berkah kebaikan mereka, akhirnya nurun kepada diri kita. Ternyata pohon nasab ini mempengaruhi nasib. Jadi kadang-kadang nasib kita ini juga dipengaruhi oleh faktor keturunan pula. Hingga demikian, apabila kita telah memahami hal ini, maka bila kita sekarang berbuat soleh, berbuat baik, sejatinya kita sedang memperbaiki nasib hidup kita dan nasib anak cucu kita. Sahabat sekalian, jangan lupa kita doakan diri kita, doakan anak turun kita, dan juga jangan lupa doakan orang tua kita, kakek, nenek kita sampai ke atas. Semoga semuanya bahagia. Semoga kita semua dipertemukan di surganya kelak dalam reuni akbar, reuni keluarga besar, yaitu keluarga orang-orang yang disatukan oleh Allah. Tidak hanya oleh ikatan darah, tapi juga oleh ikatan iman.